Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Dengan serangkaian teriakan menyakitkan, Yeluotian akhirnya terbunuh oleh pengepungan Dodi. Pertempuran di Sahepu dapat dikatakan telah berakhir. Lembah Labirin Qin, penguasa besar wilayah barat, hancur begitu saja. Banyak organisasi bawahannya telah berakhir sebagai akibatnya. Gerbang Xiao tidak hanya mengalahkan lembah Labirin Qin dalam pertempuran ini, tetapi mereka juga telah membunuh Yeluotian. Bagi Xiaoyan, hal terpenting adalah dia telah berhasil menangkap kepala Aula Hantu. Dengan kekuatan pengembalian asal, Xiaoyan yakin bahwa orang ini adalah pemimpin semua Aula Hantu di wilayah barat. Karena kepala Aula Yun telah ditangani olehnya, yang lain bahkan tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, bahkan Aula Hantu tidak bisa lagi menjadi ancaman di wilayah barat saat ini. Pertarungan berakhir. Selain ahli transformasi asal dari Aula Hantu yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri, semua ahli di alam transformasi asal serta puluhan Dodi dari lembah Labirin Qin telah terbunuh. Hasil pertarungan ini bisa dianggap mengerikan. Tentu saja meskipun lembah Labirin Qin telah sepenuhnya ditangani, orang-orang dari gerbang Xiao juga telah menderita cukup banyak korban. Namun secara keseluruhan, ini hanya setetes air di lautan. Setelah itu Xiaoyan dan yang lainnya mengandalkan pil obat untuk memulihkan sebagian kekuatan mereka. Setelah membersihkan medan perang, mereka memutuskan untuk beristirahat di kota di bawah. Semua orang yang hadir telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini. Mereka tidak dapat lagi menahan kelelahan. Yang paling mereka butuhkan saat ini adalah istirahat. Sementara semua anggota gerbang Xiao sedang beristirahat di kota, di sisi lain, sekelompok sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan ahli dari Aula Hantu yang telah lolos dari mulut harimau dengan susah payah. Mereka dengan cepat mengelilinginya. Melihat sosok-sosok manusia yang tiba-tiba muncul, sepasang mata merah di bawah kabut hitam tanpa sadar memperlihatkan rasa takut yang mendalam. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat menemukan kapan orang-orang ini muncul. Ini juga berarti bahwa kultivasi kelompok orang ini setidaknya adalah ahli di transformasi asal. Beraninya kau menghalangi jalanku. Apakah kamu tahu siapa kuil hantu? Pemimpin orang-orang berjubah hitam itu tertawa dingin ketika mendengar kata-kata yang mengandung peringatan dari kabut hitam itu. Dia berkata, kuil hantu? Siapa di benua ini yang tidak tahu tentang itu? Namun orang-orang yang kita bunuh adalah orang-orang dari Aula Hantu. Dia segera mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata emas di bawahnya. Dia menatap orang-orang dari Aula Hantu di sisi lain dan berkata dengan dingin, membunuh. Suaranya baru saja terdengar ketika dua orang berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba melintas. Dalam sekejap mata, mereka sudah muncul di depan gugusan kabut hitam. Dua tangan terjulur dari balik lengan baju mereka. Cahaya keemasan yang berkedip-kedip dengan cepat berputar di telapak tangan mereka sebelum menghantam kabut hitam di depan mereka dengan keras. Serangan tiba-tiba dari pihak lain membuat orang di dalam kabut hitam itu terkejut. Dia baru saja akan mundur ketika dia menemukan bahwa sebuah formasi cahaya keemasan telah terbentuk tanpa disadari di bawah kakinya. Tubuhnya terkunci erat oleh formasi cahaya itu. Dia tidak dapat menghindar. Saat dikendalikan, sepasang mata merah dalam kabut hitam akhirnya menyadari lencana khusus di dada dua orang berjubah hitam di depannya. Hatinya langsung dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu, faksi surga!" Namun sebelum kata-kata itu sempat terucap dari mulutnya, kedua tangan itu sudah mendarat di kepalanya dalam sekejap mata. Dia tewas di tempat. Setelah membunuh ahli transformasi asal dari Aula Hantu dengan satu serangan, salah satu orang berjubah hitam mengelurkan tangannya sekali lagi. Dia mengeluarkan topeng berbentuk aneh dari kabut hitam dan menyerahkannya kepada orang berjubah hitam yang merupakan pemimpinnya. "Ayo pergi. Dengan wajah hantu ini, akan lebih mudah bagi kita untuk melapor saat kita kembali. Kalau tidak, para petinggi pasti akan menggerutu begitu mereka melihat kita tidak mengambil tindakan." Menyingkirkan topengnya, desahan tak berdaya terdengar dari balik jubah hitamnya. Segera dia memimpin sekelompok orang dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Di sisi lain, dua sosok manusia dengan cepat meninggalkan kota Sahepu satu demi satu. Ketika mereka pergi, beberapa cincin penyimpanan secara misterius muncul di tangan mereka. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu.
Setelah pertempuran di Sahebu berakhir, lembah Labirinkin dengan cepat menghilang dari wilayah barat. Bahkan orang-orang dan hal-hal yang terkait dengan lembah Labirinkin juga menghilang dalam sekejap mata. Namun pada saat yang sama, berita yang terkait dengan Gerbang Xiao juga dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah barat dalam waktu setengah bulan. Berakhirnya satu generasi kekuasaan juga sekaligus mengumumkan munculnya kekuatan besar lainnya. Sekte Xiao pasti akan menjadi raksasa lain di wilayah barat. Tentu saja, seiring dengan semakin populernya nama Gerbang Xiao, tidak diragukan lagi bahwa Master Sekte Gerbang Xiao, Xiaoyan, telah menjadi ahli transformasi asal di usia yang begitu muda. Ia tidak hanya memiliki kultivasi yang hebat, ia juga telah melenyapkan 2 bencana besar bagi wilayah barat dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Saat ini, ia menjadi idola banyak orang di wilayah barat. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap Xiaoyan sebagai orang yang mereka kejar selama sisa hidup mereka. Akibatnya, mereka berkultivasi gila-gilaan untuknya. Karena berbagai alasan inilah para pemimpin sekte dari 100 faksi besar dan kecil di wilayah barat berkumpul di Pegunungan Silin hanya dalam waktu setengah bulan. Tujuan mereka adalah untuk bergabung dengan Gerbang Xiao dan secara pribadi melihat Xiaoyan. Justru karena para pemimpin faksi ini telah berkumpul di Pegunungan Silin, semua binatang ajaib di Pegunungan Silin sempat memberontak. Jika bukan karena kemunculan Ling Bingsuang untuk menekan mereka, para pemimpin faksi ini tidak akan dapat memasuki Pegunungan Silin dengan mudah. Meskipun memang ada beberapa pemimpin faksi yang telah memasuki Pegunungan Silin, hanya sepertiga dari jumlah total orang yang berhasil bertahan setelah melewati berbagai rintangan yang dibuat oleh Ling Bingsuang dan Dokter Peri Kecil. Hal ini membuat orang-orang dari faksi lain agak enggan, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan kecewa pada akhirnya. Adapun orang-orang yang berhasil bertahan di belakang, mereka tidak berhasil melewati Xiaoyan seperti yang mereka bayangkan. Jawaban Dokter Peri Kecil dan Ling Bingsuang bulat dalam menghadapi pertanyaan mereka. Yang terakhir sedang dalam pengangsingan, dan tidak seorang pun tahu kapan dia akan keluar dari pengangsingannya. Mengenai hal ini, para pemimpin faksi-faksi itu hanya bisa menarik pikiran penasaran mereka tanpa daya. Akhirnya mereka meninggalkan Pegunungan Silin setelah pengaturan Dokter Peri Kecil dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah binatang ajaib. Meskipun sejumlah besar manusia berkumpul di sini untuk jangka waktu yang lama, binatang ajaib itu pasti akan memberontak bahkan dengan penindasan Ling Bingsuang. Setelah mengusir orang-orang yang terus-menerus ini, Dokter Peri Kecil dan Ling Bingsuang segera mengusir Liu Cheng dan yang lainnya. Luka-luka orang-orang ini telah pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Alasan mengapa mereka terus tinggal di sini tidak diragukan lagi karena hadiah yang telah dijanjikan Xiaoyan kepada mereka. Dokter Peri Kecil dan Ling Bingsuang tentu saja sangat jelas tentang hal ini. Pada awalnya, ketika mereka diminta untuk pergi, orang-orang ini semuanya tidak mau. Takut Xiaoyan akan menyingkirkan mereka setelah mereka tidak berguna lagi. Mereka hanya bersedia pergi ketika Ling Bingsuang dan si Kera Langit menekan mereka dengan sikap mereka yang mengesankan. Tentu saja sebelum pergi, Dokter Peri Kecil telah bersumpah khusus pada sumpah hukuman kilat. Melihat bahwa Dokter Peri Kecil benar-benar bersedia bersumpah atas sumpah hukuman kilat demi Xiaoyan, bahkan dengan karakter Ling Bingsuang, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa cemburu dan keengganan yang tak terlukiskan di lubuk hatinya. Seolah-olah orang yang harus bersumpah atas sumpah hukuman kilat adalah dia. Setelah berbagai faksi mundur, Pegunungan Silin untuk sementara mendapatkan kembali kedamaiannya. Meskipun luka-luka yang diderita Dodi telah disembuhkan, sebagai ahli transformasi asal, luka-luka di dalam tubuh mereka tidak sederhana yang terlihat di permukaan. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam kurun waktu berikutnya, semua orang memasuki kultivasi terpencil mereka sendiri. Hanya Murong Suan yang bergegas kembali ke klan setelah beristirahat sejenak setelah perang. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi telah berlalu. Ling Bingsuang dan yang lainnya telah keluar dari kultivasi terpencil mereka. Mereka masih belum melihat Xiaoyan muncul. Hal ini tanpa sadar membuat mereka merasa sedikit khawatir. Namun pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi berada di Pegunungan Silin. Sebaliknya, beberapa hari sebelum Ling Bingsuang dan yang lainnya keluar dari kultivasi terpencil mereka, dia telah tiba di wilayah Gurun Barat tanpa diketahui siapapun. Setelah Xiaoyan terbangun dari kultivasinya beberapa hari yang lalu, dia mengeluarkan botol giok yang berisi jiwa kepala Aulayun. Setelah interogasi yang lama, orang ini akhirnya mengungkapkan lokasi beberapa aula hantu di wilayah Gurun Barat. Sayangnya, orang ini tidak mengetahui informasi terperinci tentang Sun Er. Saat ini Xiaoyan datang ke wilayah Gurun Barat untuk menghancurkan cabang-cabang aula hantu yang telah didirikan di sini. Menurut informasi yang diberikan oleh kepala Aulayun, Xiaoyan dengan sangat cepat tiba di daerah tandus yang disebut Rawa Danau Pasir. Lingkungan tempat ini persis seperti namanya. Yang terlihat di mata hanyalah hamparan pasir kuning yang luas. Namun yang berbeda dari tempat lain adalah pasir di sini tidak membentuk bukit pasir seperti tempat lain. Sebaliknya, pasir di sini setenang dan senyap seperti permukaan danau. Angin dingin yang dipenuhi pasir bertiup melewati langit.
Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa permukaan danau pasir di depannya sebenarnya memiliki lapisan riak yang persis seperti permukaan danau. Melihat pemandangan aneh seperti itu, bahkan dengan pengalaman Xiaoyan, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, Xiaoyan bahkan menembakkan pilar energi dengan tangannya dan mengarahkannya langsung ke danau pasir di depannya. Namun segera setelah itu, pemandangan aneh muncul sekali lagi. Pilar energi yang ditembakkan Xiaoyan tampaknya telah mengenai air karena tenggelam dalam danau pasir, bahkan menimbulkan gelombang yang sepenuhnya terbentuk dari pasir. Melihat pemandangan ini, hati Xiaoyan semakin terguncang oleh keanehan danau pasir ini. Tidak heran jika aula hantu memilih untuk mendirikan kemah di tempat seperti itu. Dengan lingkungan geografis yang aneh seperti itu, kemungkinan besar tidak ada yang mau datang ke sini. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk mendirikan kemah. Setelah beberapa menit menyapu permukaan danau pasir, pemandangan di depan Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gelap. Segera setelah itu, sebuah bangunan hitam pekat seperti gunung menjulang muncul di depan Xiaoyan. Ini juga merupakan lokasi aula hantu pertama yang dijelaskan kepada Aula Yun kepadanya. Tanpa ragu, Xiaoyan dengan paksa menghancurkan batasan khusus di pintu masuk dalam beberapa gerakan. Kemudian ia menyerbu ke dalam aula. Pada saat yang sama ketika ia membuat semua ahli di aula itu waspada, ia juga membunuh semua orang dari aula hantu yang dapat ia lihat dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan mereka yang tidak dapat ia lihat, tetapi dapat ia rasakan dengan kekuatan spiritualnya, semuanya terbunuh olehnya. Menghadapi serangan Xiaoyan, para ahli dari aula hantu itu bahkan tidak dapat menangkis satu pukulan pun darinya. Dalam beberapa menit, semua ahli dari aula hantu di dalam aula besar itu telah dibunuh oleh Xiaoyan. Bahkan bangunan megah yang gelap gulita itu telah dihancurkan dengan paksa ke tanah oleh Xiaoyan dengan satu pukulan. Pada akhirnya, reruntuhan aula besar yang telah kehilangan semua penyangganya itu tenggelam ke dalam danau pasir. Setelah itu, ada dua aula hantu lainnya di dua area lainnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiaoyan praktis telah berjalan melalui seluruh wilayah Gurun Barat. Dua aula lainnya juga telah dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan menggunakan metode yang sama. Dengan cara ini, semua pasukan aula hantu yang tersisa di wilayah Gurun Barat telah sepenuhnya dibersihkan oleh Xiaoyan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Xiaoyan tentu saja kembali ke Pegunungan Silin. Namun pada saat inilah Murong Xuan yang awalnya pergi lebih awal, tiba-tiba kembali, dan sekali lagi tiba di Pegunungan Silin. Kali ini, targetnya adalah Leng Bingsuang. Di Pegunungan Silin, ketika Leng Bingsuang mengetahui alasan dan tujuan kunjungan Murong Xuan, niat pembunuh yang dingin langsung muncul di wajah cantiknya. Kedua tangannya yang putih bersih seperti batu giok tanpa sadar mengepal erat. Di dalam hatinya, amarah yang telah terpendam selama bertahun-tahun sekali lagi bangkit. Mereka benar-benar punya muka untuk datang ke sini. Berdiri di atas tebing, mata indah Leng Bingsuang menatap tajam ke ruang kosong di depannya. Aura di tubuhnya bergejolak, dan bahkan energi antara langit dan bumi mulai rusuh tak terkendali. Puncak gunung tempat dia berdiri sedikit bergetar, dan aura serta tekanan yang sangat menakutkan telah menyelimuti seluruh Pegunungan Silin tanpa terlihat. Hal ini juga menyebabkan banyak binatang ajaib di hutan meringkuk di tanah dalam ketakutan yang luar biasa saat ini. Mulut mereka mengeluarkan rengengan pelan, menunjukkan ketakutan di hati mereka. Bahkan Tian Ying dan yang lainnya pun merasa terintimidasi oleh tekanan yang mengerikan ini. Tubuh mereka gemetar saat mereka berlutut di puncak gunung yang jauh. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan Murong Xuan yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Leng Bingsuang menjadi pucat saat menghadapi tekanan Leng Bingsuang. Tubuhnya tanpa sadar setengah berlutut di tanah saat ia menunjukkan ekspresi hormat kepada Leng Bingsuang. Sementara itu, di luar Pegunungan Silin, Xiaoyan telah bergegas dari wilayah Gurun Barat. Namun begitu dia tiba, dia langsung merasakan sesuatu yang aneh di Pegunungan Silin. Ini, Leng Bingsuang, apa terjadi sesuatu? Ekspresi Xiaoyan langsung berubah drastis saat merasakan kemarahan yang memenuhi aura itu. Mungkinkah seseorang telah datang ke Pegunungan Silin untuk membuat masalah selama beberapa hari ini saat dia pergi? Kau sedang mencari kematian. Dengan pemikiran ini, niat pembunuh tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan. Origin Ki di tubuhnya beredar dengan panik. Langkah pemusnahan langit dan seni gajah bersayap langsung diaktifkan hingga batasnya. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pinggiran Pegunungan Silin. Saudari perempuan, mereka datang ke wilayah barat kali ini dengan maksud untuk membawamu kembali ke klan. Tampaknya mereka berharap kamu dapat mengetahui asal-usulmu dan kembali ke klan alih-alih terus mengembara keluar. Ayah dan aku telah membahas hal ini, dan kami berdua percaya bahwa daripada tinggal di wilayah barat yang terpencil ini, lebih baik kamu kembali ke klan. Bagaimanapun di sanalah rumahmu yang sebenarnya. Setelah beberapa lama, ketika Leng Bingsuang perlahan-lahan menahan emosinya, Murong Xuan dengan hati-hati membuka mulutnya. Namun begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan Leng Bingsuang yang sangat dingin langsung tertuju padanya. Kau benar-benar bodoh. Rumah yang sebenarnya. Apa kau lupa bagaimana mereka dengan kejam mengusir kita dari klan dan membunuh begitu banyak anggota klan kita? Sekarang kau malah menasihatiku untuk kembali.
Kau benar-benar mengecewakanku." Ekspresi pahit tanpa sadar muncul di wajah Mu Rongxuan. Dia tentu saja tahu bahwa Leng Bingxuang tidak akan setuju untuk kembali apapun yang terjadi. Dan dia tentu tidak ingin mempengaruhi pilihan Leng Bingxuang. Namun dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Orang-orang itu mengancamnya dengan nyawa klan mereka. Baik membawa Leng Bingxuang kepada mereka atau menghapus seluruh klan mereka dari sejarah benua. Tentu saja, selain hari ini, terakhir kali dia datang ke Pegunungan Silin juga untuk tujuan yang sama. Namun saat itu, dia tidak dapat berbicara karena situasi gerbang Shao dan lembah labirin Qin. Tetapi kali ini berbeda. Orang-orang itu telah memberi perintah bahwa jika mereka tidak dapat membawa Leng Bingxuang kembali, mereka akan memulai pembantaian di klan. Sebagai upaya terakhir, Mu Rongxuan telah bergegas ke Pegunungan Silin dalam upaya untuk mengundang Leng Bingxuang kembali. Sayangnya, dia sudah menduga sikap Leng Bingxuang yang tidak terkendali. Sebelum dia pergi, ayahnya sudah mengatakan kepadanya bahwa jika Leng Bingxuang tidak mau, dia tidak boleh memaksanya. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan krisis klan sebagai alasan untuk mengikatnya. Oleh karena itu, setelah mendengar jawaban Leng Bingxuang, Mu Rongxuan tersenyum pahit. Dia membungkuk kepada Leng Bingxuang dan berbalik untuk pergi. Sebagai tuan muda klan, dia harus tetap bersama klan apapun yang terjadi saat klan menghadapi krisis seperti itu. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah bahwa Mu Rongqian-qian tidak ada di klan. Jika tidak, jika yang terakhir juga terlibat, dia sebagai kakaknya tidak akan puas bahkan jika dia mati. Namun tepat saat Mu Rongxuan hendak berbalik dan pergi, suara angin kencang terdengar. Dalam sekejap, sosok manusia seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah cakar tangan yang penuh dengan kekuatan hampir mendarat di tenggorokannya. Untungnya, orang ini telah mengenali identitasnya saat dia muncul. Kalau tidak, Mu Rongxuan akan mati di sini hari ini, bahkan sebelum dia bisa kembali ke klan. Dalam sekejap, pakaian Mu Rongxuan basah kuyup oleh keringat dingin. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan hati yang dipenuhi rasa takut, dia hanya melihat wajah muda yang dipenuhi keringat. Pada saat ini pemuda itu menatapnya dengan wajah yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mu Rongxuan masih terengah-engah. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidakberdayaan. Xiaoyan tidak menyangka pertarungan sengit yang ia bayangkan akan benar-benar muncul dengan cara yang canggung di hadapannya. Menarik tangannya, Xiaoyan menampakkan senyum canggung. Pada saat yang sama, aura kematian yang menyelimuti hati Mu Rongxuan juga menghilang dengan tenang pada saat ini. Pada saat itu dia bahkan tidak merasakan sedikit pun aura Xiaoyan. Dia bahkan tidak tahu kapan Xiaoyan muncul di depannya. Kecepatan pihak lain sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Pada saat yang sama, tatapan Leng Bingxuang juga tertuju pada Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar telah kembali dari luar, mata Leng Bingxuang dipenuhi dengan keterkejutan. Kemarahan di hatinya juga tanpa disadari mereda. Hal ini juga diperhatikan dengan jelas oleh Xiaoyan. Dia segera menoleh sedikit dan mengerutkan kening pada Leng Bingxuang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Mendengar ini, sepasang mata indah Leng Bingxuang sedikit berkilat. Namun dia menghindari tatapan Xiaoyan dan segera meninggalkan tempat itu. Hanya Xiaoyan dan Mu Rongxuan yang tersis. Karena Leng Bingxuang tidak mengatakan apa-apa, Xiaoyan hanya bisa mengalihkan pandangannya kembali ke orang di depannya. Ketika orang di depannya melihat ini, ekspresinya tidak bisa menahan sedikit terkejut. Melihat mata Xiaoyan yang penasaran, perasaan aneh tanpa sadar muncul di hati Mu Rongxuan. Mungkin Xiaoyan di depannya bisa membantunya. Setelah itu, dia memberitahu Xiaoyan tujuan perjalanannya. Saat Mu Rongxuan mengucapkan kalimat pertama, ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba membeku. Maksudmu, suku Heaven Demon Pony? Beberapa saat kemudian, Mu Rongxuan akhirnya memberitahu Xiaoyan alasan mengapa dia datang ke Pegunungan Silin kali ini. Selama seluruh proses ini, ekspresi Xiaoyan tampak serius, terutama menjelang akhir ketika wajahnya bahkan menunjukkan ekspresi gelap dan serius. Suku Heaven Demon Pony adalah salah satu penguasa tertinggi di dunia binatang ajaib. Mengapa mereka mencarinya? Setelah mendengarkan cerita Mu Rongxuan, Xiaoyan merenung cukup lama sebelum membuka mulut untuk berbicara. Xiaoyan lebih penasaran mengapa mereka tertarik pada Leng Bingxuang, seorang wanita yang tinggal jauh di wilayah barat. Saat kata-kata Xiaoyan keluar, ekspresi Mu Rongxuan langsung membeku. Dalam sekejap mata dia tersadar kembali. Setelah memikirkannya dengan seksama, pertanyaan Xiaoyan sama sekali tidak aneh. Jika tidak ada yang istimewa tentang Leng Bingxuang, suku Heaven Demon Pony tidak akan mencarinya. Setelah ragu-ragu cukup lama, Mu Rongxuan mengangkat matanya lagi dan menatap Xiaoyan di depannya. Dia berkata, "Saudara Xiaoyan, aku khawatir Anda akan terkejut saat mendengar kalimat pertama yang akan saya katakan." Xiaoyan menyipitkan matanya. Hatinya dipenuhi keraguan. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran tentang identitas asli Leng Bingxuang. Faktanya, Leng Bingxuang juga merupakan anggota suku Heaven Demon Pony. Perkataan Mu Rongxuan bagaikan bom tak kasat mata yang langsung meledak di benak Xiaoyan. Perkataannya mencengangkan, dan badai yang mengejutkan berkecamuk liar di benak Xiaoyan. Setelah beberapa lama, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan ekspresi tidak percaya.
Pandangannya tertuju pada Murong Xuan seolah-olah dia takut salah dengar. Ketika dia melihat Murong Xuan menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Leng Bisuang yang tinggal di wilayah gurun barat akan menjadi anggota suku Heaven Demon Punik. Namun karena memang begitu, bagaimana mungkin dia bisa tinggal di sini? Menurut pengetahuan Xiaoyan, suku Heaven Demon Punik selalu memiliki aturan yang ketat. Sangat jarang bagi anggota suku untuk meninggalkan suku. Bahkan jika mereka tewas, sebagian besar anggota suku Heaven Demon Punik harus tewas di suku tersebut. Bahkan jika mereka tewas di dunia luar, mereka harus membawa mayat mereka kembali. Namun mengapa Leng Bisuang, anggota suku Heaven Demon Punik, tinggal di wilayah barat yang tandus di benua? Melihat ekspresi terkejut dan curiga Xiaoyan, Murong Xuan hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiaoyan, "Aku ingin tahu apakah Tuan Xiaoyan pernah mendengar tentang Punik Es?" Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan canggung. Bahkan dengan pengalamannya, dia belum pernah mendengar tentang Punik Es. Melihat ini, Murong Xuan tersenyum pahit dan mengangguk. Leng Bisuang berasal dari suku Punik Es. Kala itu, Punik Es adalah salah satu dari 2 klan Heaven Demon Punik. Kemudian, Murong Xuan memberitahu Xiaoyan tentang suku Punik Es dan identitas pasti Leng Bisuang. Ternyata pada zaman kuno, terdapat 2 suku dalam suku Heaven Demon Punik. Salah satunya adalah suku Punik Api, yang merupakan suku Heaven Demon Punik saat ini. Yang lainnya adalah suku Punik Es. Meskipun kedua suku tersebut sama-sama merupakan Heaven Demon Punik, hubungan antara kedua suku tersebut tidaklah bersahabat. Perang yang terus-menerus menyebabkan kedua suku tersebut benar-benar terpecah belah. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, suku Punik Es akhirnya dikalahkan. Kurang dari 10 orang dari suku yang awalnya besar itu terbunuh pada akhirnya. Bahkan suku-suku bawahan di belakang mereka pun terlibat dan hampir punah. Pada akhirnya, jika para ahli yang tersisa dari suku Punik Es tidak menyelamatkan mereka dengan mengorbankan nyawa mereka, suku-suku bawahan di belakang mereka akan punah sepenuhnya. Suku bawahan ini adalah suku Murong Xuan, suku Punik Es. Di bawah pimpinan beberapa ahli yang tersisa dari suku Punik Es, suku Punik Es melarikan diri dari wilayah tengah dan datang ke wilayah barat yang terpencil untuk menetap. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya Leng Bisuang yang tersisa dari suku Punik Es asli. Sedangkan untuk suku Punik Es, meskipun suku itu masih ada, fondasi dan kekuatannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka hanya bisa menyerahkan diri ke kedalaman wilayah gurun barat dan terus menjaga tempat di mana para ahli suku Punik Es telah jatuh. Sekarang suku Heaven Demon Punik sekali lagi turun dan menggunakan nasib suku Punik Es sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam mereka. Mereka menuntut agar mereka membawa Leng Bisuang kembali dan pergi bersama mereka. Namun Murong Xuan juga jelas tentang karakter Leng Bisuang. Dia tidak punya pilihan selain datang ke sini demi nasib seluruh suku. Setelah menghembuskan nafas panjang, Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi tenang. Ia mengelurkan tangannya dan menepuk bahu Murong Xuan dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia mungkin akan pergi." Saat suaranya jatuh, tatapan Xiaoyan beralih dan menatap kekosongan yang tak jauh dari mereka. Saat Xiaoyan menoleh, kekosongan yang awalnya kosong tiba-tiba sedikit terdistorsi. Kemudian sosok anggun Leng Bisuang muncul di depan mereka lagi. Dia melirik Xiaoyan, lalu tatapannya jatuh pada Murong Xuan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu tidak mengatakan hal sebesar itu tadi?" Mendengar ini, wajah Murong Xuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu. Setelah beberapa lama, dia berkata tanpa daya, "Itu saran dari ayah. Dia hanya memintaku untuk bertanya, apakah kamu bersedia kembali? Jika kamu tidak bersedia, maka kamu tidak boleh dipaksa kembali dengan alasan apapun. Dia mengatakan bahwa suku itu kecil, dan pilihanmu adalah yang terpenting," ucap Murong Xuan. "Konyol, apa maksudmu suku itu kecil? Kau ingin aku merasa bersalah seumur hidupku? Dan orang-orang itu, mereka adalah sekelompok orang yang hina. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka benar-benar menggunakan cara yang hina seperti itu. Sungguh hina. Sekarang, kau dan aku akan pergi ke wilayah gurun barat. Yang mulia ratu ini ingin melihat seberapa sombong dan mendominasinya mereka." Setelah berbicara, Leng Bisuang hendak bergerak, tetapi dia melihat sosok Xiaoyan bergerak dan mengikutinya dari dekat. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Leng Bisuang mengerutkan kening dan berkata, "Ada yang ingin mengambil wanitaku. Kalau begitu, aku harus pergi dan menemuinya secara pribadi." Sebagai tanggapan, Xiaoyan melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Tepat saat Leng Bisuang hendak marah, Xiaoyan menyambar tangan Leng Bisuang yang seperti batu giok dan menggenggamnya di telapak tangannya. Dia bahkan menatapnya dengan ekspresi mendominasi. Dalam sekejap, entah mengapa, kemarahan yang seharusnya muncul di hati Leng Bisuang padam begitu saja saat digenggam oleh tangan besar Xiaoyan. Dia bahkan tidak berani menatap langsung ke mata Xiaoyan. Di belakang mereka berdua, Murong Xuan juga sangat terkejut saat melihat kedua orang di depannya.
terutama saat dia melihat rona merah muncul tanpa sengaja di wajah cantik Leng Bingsuang. Hatinya langsung mengerti sesuatu. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti di belakang mereka berdua dengan tenang. Kelompok itu dengan cepat meninggalkan pegunungan Silin dan dengan cepat menuju ke wilayah gurun barat. Tianying dan yang lainnya saling bertukar pandang ketika melihat Xiaoyan dan Leng Bingsuang pergi. Pada saat yang sama, di puncak gunung lainnya, dokter peri kecil berpakaian putih juga memperhatikan Xiaoyan dan Leng Bingsuang pergi dengan ekspresi yang rumit. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.